Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda Al-Rahmah yang dirahmati Allah. Setiap manusia diciptakan dengan fitrah yang unik. Ada yang bersemangat ketika berada di tengah keramaian, dan ada pula yang menemukan kedamaian dalam kesunyian. Ada yang merasa hidup ketika berbicara dengan banyak orang, ada yang justru merasa hidup ketika berbicara dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya. Dunia modern sering memuji mereka yang aktif, terbuka, dan banyak bicara. Tapi di sisi lain, ada jiwa-jiwa yang tenang, yang lebih memilih diam, merenung, dan memandang hidup dengan kedalaman batin. Mereka bukan lemah, bukan aneh, dan bukan tertinggal dari zaman. Mereka hanyalah sosok yang lebih memilih berjalan perlahan agar bisa mendengar suara hatinya. Inilah yang oleh para ulama disebut uzlah, dan oleh psikologi modern disebut introvert. Dua istilah berbeda, tapi memiliki jiwa yang sama, yaitu menyendiri untuk menemukan kedamaian, menyepi untuk menemukan makna. Makna uzlah dalam kehidupan spiritual. Uzlah secara sederhana berarti menyendiri. Namun dalam ajaran tasawuf, uzlah bukan berarti menjauh dari masyarakat sepenuhnya, melainkan menjauhkan hati dari segala hal yang melalaikan dari Allah. Seseorang yang beruzlah bukan menolak dunia, tetapi ia ingin menata ulang jiwanya di tengah dunia yang semakin sibuk. Para ulama berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada kesendirian yang diisi dengan perenungan. Artinya, manfaat uzlah bukan terletak pada diamnya tubuh, tapi pada aktifnya hati dan pikiran yang merenung tentang kehidupan, dosa, nikmat, dan kebesaran Allah. Dalam kesunyian, manusia belajar berbicara dengan dirinya sendiri. Ia menatap ke dalam, mengenal kelemahan dan kekuatan dirinya, dan mulai membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dan dengki. Uzlah yang benar adalah saat seseorang menutup pintu dari dunia luar untuk membuka pintu menuju dunia dalam dunia hati dan jiwa. Rasulullah dan teladan kesendirian yang bermakna. Sebelum menerima wahyu, Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Beliau merenung tentang kehidupan, tentang masyarakatnya yang tenggelam dalam kezaliman, dan tentang kebenaran yang ia rasakan tetapi belum bisa ia ungkapkan. Dalam kesendirian itu, beliau tidak melarikan diri dari manusia, melainkan sedang mencari petunjuk untuk menuntun manusia. Dan justru di dalam sunyi itulah, Allah menurunkan wahyu pertama. Iqra, bacalah. Dari kesunyian lahir cahaya wahyu. Dari keheningan lahir kebangkitan. Ini mengajarkan kita bahwa kadang, jalan menuju pencerahan dimulai dari keheningan. Bukan karena kita menjauh dari dunia, tetapi karena kita ingin memahami dunia dengan pandangan yang lebih dalam. Kesunyian bukan kegelapan. Banyak orang takut sendirian. Mereka merasa sepi, takut, atau hampa tanpa keramaian. Padahal kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Kesepian terjadi ketika hati jauh dari Allah, meski tubuh berada di tengah banyak orang. Sedangkan kesendirian yang benar adalah ketika hati dekat dengan Allah, meski tidak ada siapapun di sekitar. Mereka yang berani menyendiri dengan hati yang sadar, akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang yang sibuk mengejar dunia. Dalam diam, ia mendengar bisikan lembut dari jiwanya. Dalam hening, ia merasakan kehadiran Tuhan di setiap helaan napasnya. Tafakur. Buah dari kesendirian. Uzlah yang benar bukan hanya diam, tapi diisi dengan tafakur, perenungan mendalam. Tafakur adalah ibadah hati. Ia adalah perjalanan batin dari luar menuju dalam. Dalam tafakur, seseorang berpikir tentang kebesaran Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta, dan dari situ tumbuh rasa syukur, taubat, dan ketundukan. Allah mengingatkan manusia dalam Al-Quran bahwa pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu mereka yang mau berpikir dan merenung. Maka tafakur adalah jantungnya uzlah. Tanpa tafakur, kesendirian hanya menjadi diam yang kosong. Tapi dengan tafakur, kesendirian menjadi ruang lahirnya kebijaksanaan. Introvert. Hikmah dalam bahasa psikologi. Dalam bahasa modern, ada istilah introvert, tipe kepribadian yang lebih fokus pada dunia batin. Mereka lebih senang berpikir sebelum berbicara, lebih nyaman dalam pertemuan kecil daripada keramaian besar, dan lebih suka mendengarkan daripada menjadi pusat perhatian. Orang introvert biasanya lebih suka menyendiri untuk mengisi energi. Memiliki sedikit teman, tapi hubungan yang berkualitas. Suka mengamati sebelum berinteraksi. Lebih nyaman berbicara empat mata daripada di depan banyak orang. Dan berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti siapapun. Semua ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tenang.
Mereka memiliki kepekaan yang tinggi, kemampuan refleksi yang dalam, dan pandangan hidup yang tajam. Jika uzlah dalam tasawuf mengajarkan seseorang untuk menyendiri demi membersihkan hati, maka introvert secara psikologis adalah manusia yang alamiahnya memang menemukan energi dalam keheningan. Dua-duanya sama-sama berharga, keduanya mengajarkan kita untuk menghargai diam sebagai jalan menuju pemahaman diri. Uzlah dan introvert bertemu di jalan hati. Uzlah mengajarkan kita untuk menenangkan jiwa dari godaan dunia. Introvert mengajarkan kita untuk mengenal dunia dalam diri sendiri. Keduanya mengarah pada satu titik yang sama, kembali kepada kesadaran diri dan kedekatan dengan Allah. Sahabat Al-Huda Al-Rahmah. Tidak semua harus ramai untuk berarti. Tidak semua harus terlihat untuk berharga. Terkadang, justru dalam kesunyian seseorang menemukan nilai sejatinya. Ketika dunia menjadi bising, seseorang yang mampu menenangkan hatinya akan tetap damai. Ketika semua berlomba berbicara, yang mampu diam dan merenung akan lebih banyak memahami. Itulah keindahan uzlah. Itulah keistimewaan orang yang introvert. Ia hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk dipahami, bukan untuk ramai, tapi untuk berarti. Keseimbangan, hidup di dunia luar dan dunia dalam. Namun, uzlah bukan berarti memutus diri dari masyarakat. Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup menyendiri selamanya, tapi untuk menemukan keseimbangan. Setelah uzlah, kita kembali ke dunia dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kasih yang lebih luas. Seperti Nabi Muhammad SAW, setelah keluar dari Gua Hira, beliau membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Artinya, uzlah bukan tempat bersembunyi, tapi tempat mempersiapkan diri agar siap memberi manfaat bagi orang lain. Begitu pula dengan orang introvert, mereka bukan antisosial, tapi lebih selektif dalam energi. Mereka mampu menjadi pendengar yang baik, sahabat yang setia, dan pemikir yang bijak, karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Menemukan Allah dalam sunyi. Sahabat Al-Huda Al-Rahmah. Setiap kita membutuhkan ruang untuk berdiam diri. Bukan untuk menjauh dari manusia, tapi untuk mendekat kepada Allah. Gunakan waktu sepi untuk berdialog dengan hati. Gunakan kesendirian untuk berzikir dan merenung. Dalam kesunyian, bisikan doa yang paling jujur. Dalam keheningan, hadirkan Allah dalam hati. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak pernah benar-benar sepi. Orang yang mengenal makna uzlah tidak akan takut sendirian. Sebab dalam setiap diamnya, ada Allah yang membersamai. Dalam setiap detik tafakurnya, ada cahaya yang menuntun langkahnya. Penutup. Kesendirian bukanlah kesepian, tapi kesempatan untuk mengenal diri. Uzlah bukan pelarian, tapi perjalanan menuju cahaya. Dan menjadi introvert bukan kelemahan, melainkan anugerah bagi jiwa yang ingin hidup dengan kedalaman dan makna. Semoga kita semua bisa meneladani uzlah Rasulullah, merenungi hikmah dalam setiap diam, dan menjadikan kesunyian sebagai jalan menuju kedamaian sejati. Karena dalam sunyi yang bersandar pada Allah, kita akan menemukan kekuatan, ketenangan, dan cinta yang tidak pernah habis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda Al-Rahmah, menemukan Allah dalam sunyi, menebar rahmah dalam dunia.